Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Sartika dengan NIM E1R020071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gitu terkait dengan tugas akhir dari KSA pada mata kuliah program linear. Di sini untuk soal yang pertama itu adalah memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala-kendala X1 ditambah X2 lebih dari atau sama dengan 1 untuk kendala pertama, min 5X1, min X2 itu kurang dari sama dengan 0 untuk kendala yang kedua. Kemudian ada min X1 ditambah 5X2 lebih dari atau sama dengan 0 untuk kendala yang ketiga, dan X1 ditambah X2 itu kurang dari atau sama dengan 6 untuk kendala yang keempat. Di mana syaratnya itu adalah X1 dan X2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yang harus kita gunakan adalah mencari bentuk standar gitu. Di sini saya menggunakan teorema 5.2. Nah, di sini untuk kendala-kendalanya itu kita harus apa namanya mengubah gitu tanda pertidaksamaannya itu menjadi tanda sama dengan syarat di mana di sini fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan. Artinya kendala-kendala yang apa namanya memiliki tanda variabel tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan itu akan dikurangi dengan variabel slack gitu, atau kita tambahkan dengan variabel slack. Sedangkan untuk yang tanda ketidaksamannya itu adalah kurang dari atau sama dengan, itu kita tambahkan dengan variabel surplus, sehingga untuk kendala-kendala dari bentuk standar itu adalah X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 1 untuk kendala yang pertama. Kemudian ada min 5X1 min X2 plus X4 sama dengan 0 untuk kendala yang kedua. Ada min X1 ditambah 5X2 min X5 sama dengan 0 untuk kendala yang ketiga, dan X1 ditambah X2 ditambah X6 sama dengan 6 untuk kendala yang keempat. Di mana untuk X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X6 itu harus lebih dari sama dengan 0. Di sini karena kita sudah menambahkan variabel-variabel surplus dan juga slack tadi pada fungsi kendala, maka untuk fungsi tujuannya itu kita juga harus tambahkan gitu, variabel yang tadi menjadi tambahannya. Hingga untuk bentuk standar yang terbaru dari fungsi tujuan itu adalah 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Di sini untuk koefisien daripada fungsi-fungsi daripada variabel-variabel itu adalah 0 gitu. Nah, setelah itu saya mencari bentuk dari layak simpleknya. Di sini untuk X1 itu bentuk dari layak simpleknya itu dapat dilihat di sini ada 1, min 5, min 1, dan 1. Kemudian untuk X2, 1, min 1, 5, dan 1. Kemudian untuk X3 itu ada min 1, 0, 0, dan 0. Di sini untuk X3 cara menentukannya itu adalah kita melihat X3 itu di semua kendala. Karena di sini X3 itu nilainya hanya ada di kendala yang pertama, yaitu min 1 koefisiennya, sedangkan di kendala kedua, ketiga, dan keempat itu tidak ada, maka di sini untuk bentuk layak simplex dari variabel X3 itu adalah min 1, 0, 0, dan 0. Begitu juga untuk X4 sampai dengan X6. Di sini X4 hanya ada di kendala kedua, sehingga bentuknya menjadi 0, 1, 0, dan 0. Sedangkan untuk X5 itu hanya ada di kendala yang ketiga, sehingga bentuknya adalah 0, 0, min 1, dan 0. Begitu juga untuk yang X6. Kemudian sama dengan konstanta. Konstantanya itu adalah nilai di sebelah kanannya, yaitu 1, 0, 0, dan 6. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk dari layak simpleknya itu, maka selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam tabel. Tabel. Di sini sesuai teorema, maka untuk kolom I ini adalah kolom
kendalanya gitu. Jadi di sini kan banyak kendalanya itu 4. Berarti kita tulis banyak kendalanya itu sampai 4 kolom. Kemudian ini ada CB. Untuk tabel awalnya itu kita gunakan CB-nya itu nilainya 0 semua. Kemudian untuk baris CJ ini adalah koefisien dari fungsi tujuannya itu 3, 0, 0 dari sini. Nah, setelah itu ada kolom XB. Kolom XB ini adalah kolom untuk variabel basis awal. Kemudian di sini ada kolom X1 sampai dengan X6, ada kolom BI, di mana kolom BI ini isinya adalah konstanta itu sendiri. Kemudian ada baris ZJ. Di sini untuk yang awal-awal kita gunakan 0 semua. Kemudian ada baris CJ min ZJ. Sesuai rumusnya, maka setiap elemen dari ZJ itu akan dikurangi dengan setiap elemen di CJ. Nah, di sini saya udah isi kolomnya. Nah, di sini saya dapatkan nilai CJ min ZJ-nya itu adalah 3, 2, 0, dan 0. Gitu. Semuanya 0. Nah, untuk karena di sini kita soalnya adalah memaksimumkan, berarti syaratnya itu harus mencari kolom, kita harus mencari baris CJ min ZJ yang memiliki nilai positif terbesar. Untuk menjadi kolom pivotnya. Di sini kita dapatkan untuk kolom pivotnya itu adalah X1. Kemudian selanjutnya adalah mencari baris pivot, yaitu dengan melihat di kolom theta I. Kolom theta I di sini adalah mencari yang memiliki nilai non negatif terkecil gitu ya. Di sini karena dia punya dua non negatif yang sama nilainya yaitu 0 dan 0, jadi saya memilih yang baris ketiga ini gitu untuk dilakukan istilahnya itu iterasi. Nah, di sini kita sudah menemukan kolom pivot dan juga baris pivotnya. Nah, di sini untuk yang keluar basis itu adalah X5 atau baris pivotnya itu adalah X5 yang menjadi basis yang keluar. Kemudian ada kolom X1 yang menjadi basis yang masuk. Nah, setelah itu kita akan melakukan OBE untuk setiap barisnya. Kita lihat untuk kolom yang terbaru, untuk tabel yang terbaru. Nah, di sini maksud dari OBE ini adalah di mana perpotongan antara baris pivot dan kolom pivot itu harus satu, sedangkan untuk yang lainnya itu harus nol atau kita sebut sebagai identitas gitu. Nah, di sini karena di sini elemen pivotnya itu adalah -1, maka kita harus membuat elemen pivotnya ini menjadi 1, sedangkan untuk elemen di bawah dan juga di atasnya ini menjadi 0. Caranya adalah untuk rumus OBE dari B baris ketiga itu adalah dikalikan dengan -1, sehingga untuk nilai dari baris ketiga yang terbaru itu adalah 1, -5, 0, 0, 1, 0, dan 0. Di sini OBE ini berlaku dari variabel X1 sampai dengan konstantanya. Gitu. Nah, kita lakukan OBE semuanya. Nah, setelah kita dapatkan kolom baris ketiga yang terbaru, yang ini, maka selanjutnya kita harus membuat yang baris X3, kemudian baris X4, dan baris X6 ini menjadi 0 gitu ya, yang elemen yang 3 ini. Caranya itu adalah dengan menggunakan OBE juga. Di sini untuk baris yang pertama, saya gunakan baris pertama dikurangi dengan baris ketiga yang terbaru. Nah, di sini kan baris pertama itu ada 1, kemudian dikurangi dengan baris ketiga yang pertama. Sini baris ketiga yang pertama itu adalah 1, sehingga 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Begitu juga seterusnya sampai dengan ke kolom BI, sehingga untuk baris yang pertama kita peroleh nilai yang terbarunya itu adalah 0, 6, min 1, 0, min 1, 0, dan 1. Kemudian untuk baris yang kedua, rumus OBE yang saya gunakan itu adalah B2, min 5, B3 yang terbaru. Nah, di sini untuk B2-nya itu min 5, kemudian dikurangi dengan 5 kali baris ketiga yang terbaru. Baris ketiga yang terbaru itu adalah
1 ya. Jadi min 5 dikurangi dengan 5 dikali 1 itu sama dengan 0. Kita taruh di sini. Nah, sehingga diperolehlah hasil dari baris kedua yang terbaru itu adalah 0, min 26, 0, 1, 5, 0, dan 0. Begitu juga untuk baris yang keempat. Sini untuk rumus OBE yang saya gunakan adalah B4 dikurangi dengan baris ketiga yang terbaru. B4-nya itu adalah 1 dikurangi dengan baris ketiga yang terbaru 1, berarti di sini 0. Di sini 0, kemudian di sini 6, 0, 0, min 1, 1, dan 6. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai-nilai dari setiap variabel. Nah, karena tadi yang masuk basis itu adalah X1 dan yang keluar basis adalah X5, maka di sini di kolom XB-nya itu yang tadi X1 itu yang tadi X5 itu kita ganti menjadi X1. Dan untuk kolom CB-nya itu kita ganti menjadi koefisien dari X1 di fungsi tujuan, yaitu 3. Kita ganti 3 di sini. Nah, setelah itu mencari ZJ. ZJ itu diperoleh dengan cara mengalihkan setiap elemen pada kolom setiap kolom dengan kolom CB lalu ditambahkan. Contohnya misalnya ya, ini ZJ-nya itu 3. Dari mana didapat 3? Yaitu 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. 3 dikali 1, 3. Berarti hasil dari setiap perkalian ini dijumlahkan sehingga didapatlah nilai ZJ-nya itu adalah 3. Kemudian yang kedua, misalnya di sini ada 0 dikali 6, misalnya itu 0. Ditambah dengan 0 dikali min 26, 0. Ditambah dengan 3 dikali min 5, berarti min 15. Dan begitu seterusnya. Sehingga didapatkan baris dari ZJ itu adalah 3, min 15, 0, 0, 3, 0, dan 0. Kemudian untuk CJ min ZJ-nya, nilai dari CJ itu adalah 3, dikurangi dengan 3 berarti 0. Kemudian di sini untuk kolom yang kedua itu 2, dikurangi dengan min 15 menjadi positif 17. Dan 0 dikurangi dengan 0 menjadi 0, 0 kurang 0, 0. 0 dikurangi 3 menjadi min 3, dan 0 dikurangi 0 itu adalah 0. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari theta I-nya. Nilai dari theta I adalah membagi setiap elemen pada kolom BI dengan kolom pivotnya. Terlebih dahulu kita harus menentukan dulu kolom pivotnya. Nah, karena tadi syarat dari memaksimumkan itu adalah mencari nilai dari CJ min ZJ itu dengan nilai positif terbesar, maka di sini untuk positif terbesarnya itu adalah 17. Sehingga untuk kolom X2 ini menjadi kolom pivot gitu. Nah, setelah itu kita akan membagi setiap kolom elemen dari kolom BI dengan elemen dari kolom pivot itu. 1 dibagi 6 itu 1/6 menjadi theta I-nya, kemudian 0 dibagi min 2, 6 itu 0, kemudian 0 dibagi min 5, 0, dan 6 dibagi 6 itu 1. Sehingga di sini kita peroleh nilai dari theta I. Setelah itu, setelah memperoleh dari nilai dari theta I, maka kita bisa menentukan baris pivotnya, yaitu dengan melihat elemen mana yang memiliki nilai positif terkecil. Di sini yang memiliki nilai positif terkecil itu adalah 1/6. Sehingga untuk baris yang pertama ini kita sebut sebagai baris pivot. Nah, pertemuan antara baris pivot dan juga kolom pivot itu kita sebut sebagai elemen pivot. Di sini elemen pivotnya itu kita dapatkan 6. Nah, dilakukan lagi proses OBE seperti pada tabel yang sebelumnya dengan rumus seperti ini. Baris pertama dikali dengan 1/6, hasilnya itu ada 0, 1, min 1/6, 0, min 1/6, 0, dan 1/6. Kemudian untuk OBE baris kedua itu baris kedua ditambah dengan 26 dikali baris pertama yang terbaru. Sehingga diperoleh baris kedua yang terbaru itu ada 0, 0, min 2/6, 1, 2/3, 0, dan 26/3. Begitu juga seterusnya, sehingga diperoleh nilai dari baris
ketiga dan keempat yang terbaru itu adalah 1, 0, min 5 per 6, 0, 1 per 6, 0, 5 per 6 untuk baris ketiga, dan 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 5 untuk baris keempat. Selanjutnya, karena di sini apa namanya baris dari CJ min ZJ-nya itu masih ada yang positif, syarat dari kasus maksimum itu adalah baris dari CJ min ZJ-nya itu harus 0 dan juga negatif. Maka di sini kita peroleh kolom pivotnya itu adalah kolom yang ketiga, karena di sini nilai positif terbesar. Kemudian mencari elemen pivotnya. Mencari baris pivotnya. Baris pivotnya itu adalah yang ini. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa baris pivot itu ditentukan berdasarkan theta I dengan nilai positif terkecil. Di sini yang positif hanya 5. Dan yang masuk basis itu adalah X3, yang keluar basis itu adalah X6, sehingga untuk kolom XD itu yang tadinya X6 akan berganti menjadi X3, dan koefisien dari CB-nya itu juga akan berganti berdasarkan koefisien dari fungsi tujuannya itu sendiri. Di sini koefisien untuk di fungsi tujuan X3 itu adalah 0, kita ganti 0 di sini. Jadi di sini X3. Dilakukan lagi OBE dengan rumus seperti yang sudah saya tuliskan, yaitu baris keempat dikali dengan 1, sehingga diperoleh baris keempat yang terbaru itu adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 5. Kemudian untuk baris yang pertama itu dikalikan dengan 1 per 6, ditambahkan dengan 1 per 6 dari baris keempat, gitu ya, sehingga diperoleh kolom diperoleh baris dari nilai dari baris pertama yang terbaru itu adalah 0, 1, 0, 0, min 1/6, 1/6, dan juga 1. Itu juga untuk baris kedua, yaitu rumus OB yang saya gunakan, B2 ditambah 26 per 6 dikali dengan B4, sehingga diperoleh 0, 0, 0, 1, 2 per 3, 26 per 3, dan 26. Kemudian untuk baris yang ketiga itu, rumus OB yang saya gunakan adalah baris ketiga ditambah dengan 56 dikali baris keempat, sehingga diperoleh baris ketiga yang terbaru itu adalah 1, 0, 0, 0, 1 per 6, 5 per 6, dan 5. Nah, di sini setelah dicari untuk baris ZJ-nya itu 3, karena di sini 2 dikali 0 itu 0, 0 dikali 0 itu 0, 3 dikali 1, 3, 0 dikali 0, 0, sehingga hasil dari penjumlahan setiap perkalian ini adalah 3. Kemudian di sini 2 kali 1 ditambah 0 kali 0, 3 kali 0 ditambah 0 kali 0, itu hasilnya 2. Kemudian di sini ada 2 kali 0, 0 kali 0, 3 kali 0, dan 0 kali 1 itu hasilnya 0. Sehingga untuk baris ZJ-nya itu kita peroleh 3, 2, 0, 0, 1/6, 17 per 6. Nah, setelah itu kita mencari baris dari CJ min ZJ dengan rumus CJ-nya itu sendiri adalah 3 dikurangi dengan ZJ-nya 3, sehingga di sini 0, 2 dikurangi 2, 0, 0 kurang 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, dan 0 dikurangi 1/6 menjadi min 1/6. 0 dikurangi 17 per 6 menjadi min 17 per 6. Min 17 per 6. Di sini karena baris CJ min ZJ-nya itu sudah negatif dan juga 0, artinya tidak ada nilai dari baris CJ min ZJ itu yang positif, maka dikatakan tabel ini sudah memiliki nilai optimum, sehingga di sini untuk nilai dari BI itu sendiri, kalau kita kalikan dengan CB di sini, 2 dikali 1 itu 2, ditambah 0 dikali 26 itu 0, ditambah 3 dikali 5 itu 15, ditambah 0 dikali 5 itu 0, sehingga hasil yang penjumlahan dari perkalian dari BI dengan CB itu adalah 17, sehingga inilah yang kita sebut sebagai nilai optimum dari tabel itu sendiri. Di sini sudah tidak dilakukan perhitungan tabel lagi, karena nilai CJ min ZJ-nya sudah tidak ada yang positif. Nah, langkah selanjutnya yang kita
harus kita lakukan adalah mencari dualnya. Di sini karena tadi kita memaksimumkan fungsi Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala seperti ini, maka untuk mencari dual itu kita gunakan, karena di sini fungsinya itu adalah memaksimumkan, maka semua kendala itu harus bertanda kurang dari sama dengan. Di sini karena kendala pertama itu tandanya lebih dari sama dengan, maka kita harus mengalihkannya dengan min 1, supaya nanti tandanya menjadi tanda kurang dari atau sama dengan. Sehingga untuk kendala yang pertama itu menjadi min x1, min x2 kurang dari atau sama dengan min 1. Kendala yang kedua karena sudah berupa pertidaksamaan kurang dari, maka dia tidak dikalikan. Kemudian kendala yang ketiga, karena dia lebih dari, kita kalikan juga dengan min 1. Sehingga untuk kendala yang ketiga itu menjadi x1 ditambah x1 dikurangi 5x2 kurang dari 1. Karena kendala yang keempat juga ketidaksamaan kurang dari, maka dia tidak di apa-apakan. Dan dimana di sini syaratnya x1 dan x2 itu harus lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya adalah mencari kendala-kendala yang merupakan ketaksamaan dan juga pertidaksamaan. Nah, di sini sebelum apa namanya kita ke mencari kendala-kendala yang berupa ketaksamaan dan juga kesamaan di dalam dual, karena dual itu bisa dikatakan adalah lawan dari primal gitu. Jadi nanti untuk fungsi tujuannya itu di sini yang tadinya memaksimumkan, maka nanti dualnya itu adalah meminimumkan. Kemudian untuk fungsi tujuannya juga akan berubah. Di sini untuk hurufnya di sini itu bisa kita ubah selain Z misalnya S misalnya. Kemudian untuk koefisien dari fungsi tujuannya juga berubah. Itu kalau di dual itu yang menjadi koefisien dari fungsi tujuannya itu adalah konstanta dari setiap kendala yang ada di primal. Kemudian untuk variabelnya juga diubah, gitu. Tidak menggunakan x1, x1, tapi bisa menggunakan variabel yang lain, menggunakan variabel y, z, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari mana persamaan yang merupakan ketaksamaan dan juga persamaan gitu. Nah, di sini berdasarkan teorema 5.2 bagian yang kedua, karena setelah disubstitusi nilai X1 dan juga X2-nya itu diperolehlah untuk kendala yang pertama itu ternyata merupakan ketidaksamaan. Dan juga untuk kendala yang kedua juga merupakan ketidaksamaan. Nah, di sini yang merupakan kesamaan itu adalah kendala yang ketiga dan juga keempat. Sehingga karena ini kendala yang pertama kedua itu adalah ketaksamaan, maka kita sebut dia nilainya itu adalah 0. Setelah itu kita akan menyelesaikan variabel ketiga dan juga keempat itu dengan menggunakan sistem persamaan linier. Di sini kita tulis ulang untuk variabel yang ketiga itu Y3 ditambah Y4 sama dengan 0. Nah, di sini kita gunakan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian di sini ada min 5 Y3 ditambah Y4 sama dengan 2 sebagai persamaan kedua. Dilakukan eliminasi terhadap Y4 hingga diperolehlah nilai Y3 itu sama dengan 1/6. Nah, setelah itu kita substitusi nilai Y3 yang tadi yaitu 1/6 ke persamaan yang pertama. Sehingga Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Bila Y3 1/6, kemudian Y4-nya turun ke sini, Y4, 3-nya ke sini. Jadi Y4 sama dengan 3 dikurangi 1/6-nya pindah ruas sehingga diperolehlah nilai Y4 itu adalah 17/6. Setelah itu disubstitusi nilai dari Y3 dan juga Y4 tadi ke dalam fungsi tujuan dualnya. Tadi fungsi tujuan dualnya itu kita sudah rubah, setelah dirubah itu fungsi tujuan yang dual itu kita dapatkan min Y1 ditambah 0 Y2 ditambah 0 Y3 ditambah 6 Y4. Di sini ini adalah kalau di dual itu
fungsi tujuannya itu adalah konstanta dari bentuk primalnya. Jadi ini adalah konstanta dari setiap kendala di bentuk primal sebenarnya tadi. Sehingga diperolehlah ketika di substitusi nilai dari Y1 sampai dengan Y4 itu, di mana Y1-nya tadi 0, kemudian Y2-nya 0, Y3-nya 1/6, dan Y4-nya itu adalah 17/6, diperolehlah nilai dari fungsi tujuan didual itu adalah 17. Sehingga kesimpulan yang diperoleh itu nilai optimum dari dual diperoleh 17 saat Y3 sama dengan 1/6 dan Y4 sama dengan 17/6. Jadi terbukti untuk primal dan juga dual diperoleh nilai optimumnya itu sama, yaitu 17. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.